Jadi orangnya keras ya, orang di lapangan, di proyek itu keras. Tidak ada romantisnya sama sekali. Kalau marah cuman diem aja. Ini ceritanya panjang nih. Jadi waktu itu dia mau berjuang, yuk kita gedein nih geblek pari. Setelah tahun berjalan, ada rasa terima kasih saya ke istri. Istri saya itu mau beli sabun, harganya Rp1.000, itu nggak punya. Tidak punya uang sama sekali. Halo Sobat Suara, kembali lagi di program Dekat, kenal sosok lebih dekat. Bersama aku Stefanus, hari ini kita bakal berbincang santai dengan owner dari salah satu rumah makan yang ada di daerah Kulon Progo. Ada yang bisa tebak? Yes, betul sekali. Hari ini kita bakal berbincang santai dengan owner dari Geblek Pari. Penasaran? Yuk ikuti keseruan kita. Halo, selamat siang Mas Mbak. Siang. Nah, Sobat Suara, jadi sekarang kita lagi bersama couple trainer kita nih. Mungkin boleh perkenalan dulu untuk Mas dan Mbaknya. Oke, kenalkan nama saya Pupu Yuda. Hai, nama saya Mary Ciputri. Bagaimana kabarnya Mas Mbak? Baik. Jadi Sobat Suara, Mbak Putri dan Mas Yuda merupakan owner dari Geblek Pari. Bisa nggak sih Mbak, Mas diceritakan awal mula kepikiran punya usaha kuliner itu gimana? Jadi waktu itu di tahun 2017 kita berdua membuka warung ya. Jadi Geblek Pari ini berawal dari warung sederhana. Kami memutuskan untuk membuat sebuah usaha yang bisa kita jalankan berdua. Kami sebelumnya kami bekerja di sebuah perusahaan masing-masing ya. Kemudian kita sepakat, yuk kita bikin usaha yang bisa kemana-mana berdua. Nah, sebenarnya konsepnya sederhana. Terus membagikan pemandangan yang kebetulan di Kulon Progo ini sangat memukau. Jadi kita siapkan tempat ya waktu itu ala kadarnya. Yang penting buka dulu lah. Jadi kita mulai sesuatu untuk kira-kira kita berjalan sampai sekarang ya, kita udah 6 tahun. Nah, ini ada proses panjang sudah kita jalani. Ya, jadi memang dulu awalnya ya sederhana saja idenya. Kebetulan memang tempat ini view-nya bagus sekali. Kemudian ada faktor pendukung kayak yang bekerja kan di sini rata-rata masih kerabat dan juga warga sekitar yang memang mereka pintar-pintar masak semua. Jadi tempatnya lihat sawah, terus masakannya masakan rumahan. Jadi ini udah cocok lah buat konsep tradisionalnya gitu. Kenapa memilih usaha kuliner? Kenapa nggak misalnya busana atau di bidang lain gitu? Baik, Iya, kenapa ya? kita cari jalan tengah sebenarnya. Kebetulan kan saya dulu di arsitek ya, jadi di bangunan, di gedung segala macam. Kemudian istri saya bekerja di banyak retail, banyak bisnis lain yang bidangnya bukan bidang real sebetulnya. Ya. Marketingan sesuatu yang real. Nah, kita cari tengah nih. Kebetulan kita berdua seneng kulineran. Nah, yuk kita gimana caranya kita memadukan hobi kita yang kulineran kemana-mana ini. Kulineran nggak harus yang mahal ya, tapi kita bisa menikmati itu. Yuk kita cari kulineran yang bisnisnya itu tidak harus yang muluk-muluk, tetapi yang bisa menyatukan kami berdua. Saya kira itu aja sih. Keren banget, motivatif banget. Jadi berawal dari hobi kulineran, Iya. bisa muncul sebuah warung dan hari ini muncullah Geblek Pari. Kita flashback dikit nih Mas Mbak. Udah berapa tahun sih menikah? Kita menikah 12 tahun ya? Oh ya, 2011. Sekarang 23 ya, Bro. Kita 12 tahun. Dan memutuskan untuk memulai usaha Geblek Pari ini sejak tahun berapa menikah? 2017. Jadi kita sekitar 6 tahun. 6 6 tahun tahun menikah. pernikahan. Mas, selain Geblek Pari ini, usaha yang dijalankan Mas Yuda dan Mbak Putri ada apa lagi? Jadi kita ada kerjasama, kita ada dengan teman kita juga di daerah Kalibawang namanya Pariboro. Kemudian sekarang kita mulai November kita membuat sebuah tempat baru ya. Kalau kita menyederhanakan tempat ciblon, tempat main di kolam renang ciblon aja kecil-kecilan di sebelah Geblek Pari. Baru kita buka di 2023 tepatnya di bulan November. November. Iya. Jadi Baru banget. 2 bulanan Ya, ini. 2 bulan. Wow. Kita lihat sana ya. Boleh ke sana ya. Oke, kita ke sana yuk. Kita ke sana yuk, lihat yuk.
Oke, silakan. Oke, silakan. Mari. Nah, ini La Merie. Nah, Sobat Suara, sekarang kita akan masuk ke bagian berikutnya. Lekat kali ini akan berbeda dengan lekat-lekat sebelum-sebelumnya. Karena sekarang kita akan masuk ke game chemistry bersama Mas Popo Yuda dan Mbak Mericia Putri. Nah, jadi Mas Mbak, game kali ini akan ada 11 pertanyaan yang akan menguji chemistry dari Mas Yuda dan Mbak Putri. Pertanyaan gampang kok, tenang aja. Jawabannya yang susah. Mungkin. Jadi kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Awas nyontek ya. Boleh Nggak boleh contek-contekan ya. Oke. Oke. Rahasia. Sampai tak awasin. Pertanyaan pertama. Ukuran sepatu Mbak Putri. Oh, langsung jawabannya ya? Iya. Oke. Oke, next. Pertanyaan kedua. Waduh, ini berat ini. Makanan favorit Mas Yuda. Aduh. Aduh. Mungkin banyak ya Sobat Suara Apa aja ya. dimakan? Gimana ya kalau pemakan segalanya ya? Aduh. Oke, nggak boleh nyontek. Oke. Masuk ke pertanyaan berikutnya. Minuman favorit Mbak Putri. Kalau Langsung kemana-mana- satset loh. Kalau kemana-mana selalu minum ini. Pantesan Mas Yuda langsung satset Sobat Suara. Oke. Pertanyaan berikutnya. Mending Keempat. tulis dulu. Mas Yuda dan Mbak Putri sudah dikaruniai momongan. Well, ukuran sepatu anak pertama. Aduh. Ayo loh. Ini daddy shopping atau mommy shopping ini? Mami shopping jelas. Semoga nggak salah. Oke. Maafkan Bopo ya. Biasanya Selo. kalau ini bapak-bapak suka Nggak salah. Pertanyaan kelima. Tanggal berapa pertama kali pacaran? Pacaran loh ya, bukan Oke. menikah. Oh Nah, iya. ini agak susah ini. Tanggal jadian ya? Iya, Jadian. tanggal jadian. Yang di sawah itu loh Mas Yuda. Mati ini. Ayo ya. Iya, semoga nggak salah ini. Pertanyaan keenam. Genre film masing-masing. Oh. Genreku gitu ya. Iya. Zodiak. Jadi, sekarang zodiak. Mas Yuda menebak zodiaknya Mbak Putri, begitu Oke. pula sebaliknya. Oke. Mbak Putri harus menebak zodiaknya Mas Yuda. Mati lupa Jadi ya. sahabat zodiaknya suara nih. Kita bukan anak zodiak ya? Nah, ini lupa beneran ya. Salah ya udah ya. Pertanyaan ke-8. Tanggal peresmian grand opening Geblek Pari. Ayo loh, Mas Yuda loh. Wah, ini Pertanyaan ke-9. Pilih pantai atau gunung? Oke. Yang ke-10. Pilih sunrise atau sunset? oh ya. Ini pasti mana ini ya? Pertanyaan terakhir. Terakhir. Oke. Deng deng. Yang tadi loh, tanggal jadian Apa tadi. kebiasaan buruk yang Mas Yuda tidak suka dari Mbak Putri dan Mbak Putri nggak suka dari Mas Yuda? Kebiasaan buruk. Oke, kebiasaan buruk. Apa nih Mas? Setelah menjawab 11 pertanyaan dari Games Chemistry, sekarang kita akan mengetahui seberapa eratkah chemistry antara Mas Popo Yuda dan Mbak Mericia Putri. Pertanyaan pertama tadi, ukuran sepatu Mbak Putri. Bisa di-show ke kamera dalam hitungan 3, 2, 1. Sama nggak? 37 sama tuh tangan. Chemistry Selamat, sementara selamat. kuat. Pertanyaan berikutnya. Ini apa ini? Bingung. Di nomor 2. Bingung. Makanan favorit Mas Yuda. Showing ke kamera dalam hitungan 3, 2, 1. Nggak sama ini. Oke. Satu. Apa Apa nih? Mie ayam pedas. Oh, makanan kok. Iya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Makanan. Mungkin mie ayam yang pedas. Oh ya, selamat ya. Semuanya makanan dia suka soalnya. Oh. Bingung aku. Oke, lanjut. Tidak masalah karena masih ada pertanyaan berikutnya. Ini pasti benar. Minuman favorit Mbak Putri. Showing ke kamera dalam hitungan 3, 2, 1. Semua tahu ini. Tahu nih. Mana-mana Nah, minumnya ini. teman-teman sini aja udah hafal ini. Berarti udah memang minuman khas Iya, untuk Mbak Putri ya. Ukuran sepatu anak Anak pertama. pertama ya. Showing ke kamera dalam hitungan 3,
Biro. 2, 1. Tereng. Siapa itu? 3, 2, 3, 6. Itu adiknya. Oh, adiknya ya. Oh, anak Kalau boleh tahu berapa anak berarti? Dua kita. Dua. Yang Ini 3, nah, 6. ini Iya, sama yang nih. pertama. Ini Selo, ini Kio. Nah, Oh, adik iya. kan. Salam buat Selo dan Kio di rumah. Pertanyaan berikutnya. Lagi nih. Tanggal berapa pertama kali pacaran? Ini yang terdekat nih sama suara. Awas lo ya. And salah now, ya. showing ke kamera. Dalam hitungan 3, Wah. 2, 1. Nah, ini hancur lah ini. Itu H+3 sama yang mana nih Mas Yuda? Gimana sih? Dulu ya. Cuo, oneng ya. 10 itu ulang tahunnya Mas siapa Oh. ini? Aduh. Itu H+3 salah. sama yang mana Oh, iya, tuh Mas? tak koreksi nih, tak koreksi. Koreksi. Dengar-dengar nih Mbak, dulu Mbak Putri ini, maaf ya, sebelumnya Ya. sempat berada di titik paling bawah dan ya berjuang bersama dengan Mas Yuda. Itu posisi masih pacaran atau Dari pacaran. Ini ceritanya panjang nih. Jadi waktu itu satu titik bahwa istri saya itu mau beli sabun harganya Rp1.000 itu nggak punya. Tidak punya uang sama sekali. Tuh, waktu itu kos di dekat Hyatt ya. Iya. Jadi waktu Jalan itu Rp1.000 pun nggak punya. Jadi kita benar-benar di bawah, istri saya di bawah. Betul. Ini mau nangis nih ceritanya. Jadi ternyata jadi orang yang nggak punya apa-apa itu semenyakitkan itu waktu itu merasa, karena memang di dompet gak ada uang sama sekali, kosong, bahkan nyari koin-koin aja nggak ada. Makanya kita selalu ingat Rp1.000 pun kita nggak punya. Saya maksudnya ya, saya nggak punya. Jadi waktu itu di tahun itu mau beli sabun mandi, karena kan saya anak kos nih. Sabun mandi itu ada yang kecil banget, itu harganya cuma Rp1.000 dan aku nggak bisa beli. Waktu itu aku masuk ke sebuah toko karena kan masih pacaran, masih malu kan, mau beli sabun dulu gitu. Mau masuk ke toko, saya tuh diem aja di dalam toko karena mau ngambil nggak berani karena nggak bisa bayar. Saya keluar lagi, loh kok keluar lagi kata dia. Iya soalnya aku nggak punya uang mau beli sabun, harganya berapa? 1.000. Nah dia langsung ibaratnya langsung kaget mungkin ya, karena 1.000 aja nggak punya uang sama sekali. Jadi itu titik terendah saya dalam hidup saya. Nah ini ingat nih, ada kejadian lucu. Kita pernah ngedate-nya di Bondolayu, tahu nggak? Kali Code, Oh iya ya. Nah, makan jagung bakar. 1 buah jagung bakar. Satu kita cuma bisa beli jagung bakar tuh 1 aja. Kan dikasih piring nih. Nah ini jurang. Nah sama dia diangkat. Jagung bakar tuh jatuh sampai bawah. Saya sedih minta ampun. Itu kita hampir berantem karena satu jagung bakar. Waktu itu kalau nggak salah jagung itu harganya 4.000. 4.000 lah. Satu biji di Kali Code itu, di pinggiran Kali Code itu kan banyak yang jual jagung bakar. Terus untuk beli kembali di harga 4.000 aja kita nggak berani karena nggak ada uangnya. Kita makan berdua nggak boleh dari Rp7.000 berdua. Ya, Jadi kalau saya pesen telur, istri saya pesen tempe, nanti dibagi 2. Jadi di balik sosok Mas Yuda dan Mbak Putri sekarang yang punya banyak bisnis, ternyata ada cerita di balik itu Sobat Suara. Dan bisa kita petik nih sisi inspiratifnya, yaitu kerjasama dan kesetiaan. Iya. Keren banget. Walaupun tanggal 7 Agustus sama 10 nggak cocok. Nggak cocok. Beda-beda 3 hari ya. H+3 Mas. Kita ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan Oke. ke-6. Genre film. Oke. Showing ke kamera Aku senangnya ini. Aku dalam hitungan 3, 2, 1. sukanya romantis. Aku action. Action dan romance. Yang satu melo-melo, yang Ini satu cocoknya di James Bond. Cocok nih ketemu di tengah nih. Ini kan agak bertolak belakang ya genre antara Mas Yuda dan Mbak Putri. Biasanya kalau quality time, nobar gitu, nontonnya film genre apa? Mbak? Gantian. Jadi Iya. misalnya minggu ini kita nonton action, besoknya romance. Gantian. Kembali lagi ke kerjasama ya Sobat Suara ya. Dalam quality time pun ada ganti-gantiannya. Biasanya selain nonton itu gimana sih Mas Mbak mengingat bisnis? Mas dan Mbak kan begitu banyak ya, weekday, weekend pun tetap kerja. Biasanya untuk healingnya tuh apa sih? Kalau biasanya kita kan kalau di dunia pelayanan kayak gini, resto gitu-gitu kan Sabtu Minggu memang padat ya. Biasanya kita keluangin waktu tuh di hari Senin. Jadi Senin itu kita setelah ngantar anak,
Nah, kita luangin waktu untuk ngedate. Jadi kita nonton berdua. Itu biasanya di hari Senin atau Selasa. Jadi setiap minggu tuh pasti ada jadwal untuk ngedate. Wow, agak beda ya couple friender yang satu ini. Biasanya menghabiskan waktu di weekend, yang ini weekday. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya, tidak kalah keren. Ini aduh, kami berdua tuh nggak pernah tahu apa namanya bintang. Bintang Kita rasa. nggak pernah apa ya. Membahas bintang. Aduh, udah nggak tahu beneran. Serius. Mudah-mudahan ini nggak salah ya. Dan sekarang saatnya showing ke kamera dalam hitungan 3, 2, 1. Tanpa nyontek. Udah. Bener dia, aku salah. Kita Capricorn. Aku Capricorn. Bener. Betul pula. Dari Sagittarius diganti. Iya, tadi kan biasanya Revisi Mas berarti ya. revisi. Untuk menguatkan satu sama lain itu bagaimana sih Mas Mbak kalau boleh tahu, meskipun beda bintang ya, beda zodiaknya, itu bagaimana sih? Kita abaikan bintangnya udah. Iya. Jadi gimana yang jelasinnya ya? Saya mempelajari kenapa kita bisa kerja bareng, rumah tangga kita juga selalu kita jaga tuh memang pertama kalau di dunia kerja yang bareng terus kayak gini itu kan biasanya pasti ada konflik. Nah itu kalau kita bisa misahin ini yang ranah pekerjaan, ini ranah rumah tangga. Jadi harus ada ruang-ruang tersendiri. Jadi nggak digabung campur, ini kerja jadi rumah tangga jadi kerja. Jadi bisa membedakan urusan rumah tangga sama urusan kerjaan. Harus ada barrier berarti ya Iya, antara betul. kerja dan rumah gitu ya. Kalau di pekerjaan kan mengingat bisnis Mas dan Mbak kan jadi satu ya. Itu ada gak sih pembagian kerja, job desk-nya gitu? Ada banget. Jadi karena kita background ilmunya juga berbeda. Kebetulan suami arsitek, saya ekonomi. Jadi memang pembagian tugasnya udah ada sendiri-sendiri. Misalnya kan kita mau bikin usaha, bangunan, apa segala macam itu dari suami. Jadi, kita untuk karyawan manajemennya itu nanti kita diskusi, tapi porsinya nanti banyakan ke saya gitu. Tapi kalau bangunan udah mutlak itu dia, saya nggak tahu apa-apa. Nah, contohnya nih, Lameri ini. Yang tahu desain cuma saya. Iya. Nggak ada yang tahu selain saya. Soal menu, selain dia nggak tahu. Saya nggak tahu. Jadi pembagian kita tuh bukan yang overlapping, tapi kita udah split. Kalau tadi sudah kita sampaikan ya, dari misalnya dari 20 item, itu ya 10 pertama bagian saya, 10 berikutnya bagian istri. Kerjasama kami seperti itu, bukan satu diurus berdua, enggak. Karena pasti nggak match. Balik lagi ke kerjasama ya. Ya. Berarti Mas Yuda di bagian eksterior dan Mbak Putri di interiornya. Ya. Seperti gitu itu. istilahnya. Mas dan Mbak kalau boleh tahu, apa sih makna dari Lameri ini? Oke, Ceritakan. yang bisa jawab Silahkan. saya. Oke, juru bicaranya Ini ganti. jawab. Jadi ceritanya itu malah dari Geblek Pari ya. Jadi istri saya ini kan pada suatu titik saya meminta dia untuk resign dari sebuah pekerjaan yang menurut saya sudah cukup mapan ya bagi saya ya. Terus kemudian dia mau berjuang, yuk kita gedein nih Geblek Pari. Setelah tahun berjalan ada rasa terima kasih saya ke istri. Jadi saya membuat sebuah tempat usaha baru atau venue baru. Di sini ada pool, ada kolam renang, bermacam. Ini sarana pendukung sebetulnya dari Geblek Pari, tetapi saya beri nama berbeda, namanya Lameri. Lameri ini saya ambil dari tengahan dari nama depan istri saya, Angela Merieci. Nah, ini saya ambil Lameri. Ini salah satu wujud kecintaan saya. Kalau dulu mungkin cowok-cowok tuh ngasih bunga gitu ya. Iya. Saya nggak pernah. Nggak pernah. Saya nggak mampu beli bunga itu waktu itu. Saya nggak pernah ngajak dia nonton di bioskop. Pada suatu ketika saya berjanji saya akan menyenangkan dia, dan hadiahnya mungkin ya nggak bunga lagi, tapi ya ini bunganya dari bunga bank ya. Silakan ambil sendiri lah. Ya, ini ya, Lameri ini salah satu wujud tanda kasih sayang saya ke istri saya. Ini mau nangis ini. What a sweet story. Mbak Putri ketika dikasih ini satu bisnis, silakan dikelola bagaimana sih Mbak? Ya rasanya tuh happy banget ya, karena memang kami berdua itu dari bawah banget, susah banget, sampai kita berdua bergandengan tangan. Dan begitu tahu, karena semua usaha kita itu yang ngasih nama Mas Yuda, Mas Popo Yuda ini. Jadi semua unit-unit bisnis kita itu yang ngasih nama dia semua. Nah begitu
dia kasih tahu namanya adalah Lamerie, terus ternyata penerjemahannya adalah nama saya, itu ya saya berbunga-bunga. Happy banget gitu, karena rasanya gimana ya, sebagai seorang wanita, seorang istri itu suatu apa ya, suatu hal yang nggak bisa diungkapin dengan kata-kata gitu. Jadi makasih banget nih sama suamiku, karena emang benar-benar kita perjuangan kita selama ini dia mengapresiasi gitu. Seneng banget pasti. Kita move ke next question. Oke. Di nomor 8. Tanggal peresmian grand opening Geblek Pari. Ini bisa salah ini. Showing ke kamera dalam hitungan 3, Jangan sampai 2, salah. 1. Yang berapa? Wah, Gimana sih? loh, yang betul yang mana ini? Yang Gimana yang betul? yang Yang bener. bener yang ini. Ya udah, yang bener ini yang aja bener. deh. 8 Oktober 2017. Tanggal, oh iya, Karena si bapak ini selalu sibuk mikirin ini itu Ya. jadi lupa dia. 10 Desember itu punyanya Pariboro. Kalau tadi Mbak Putri kan sempat menyinggung kalau penamaan selalu oleh Mas Yuda. Boleh tahu nggak sih Mas, apa makna dari Geblek Pari? Oke, Untuk Sobat Suara. saya senang itu pertanyaan yang unik ya. Geblek Pari itu kan namanya sebenarnya ambigu ya. Geblek itu bisa dibaca geblek, geblek, geblek. Tergantung otaknya itu mau kemana. Sebenarnya geblek itu adalah makanan tradisional di Kulon Progo. Ini ya kalau di Jawa Barat itu cireng ya, tapi kita di Kulon Progo ini nyebutnya geblek. Bahan bakunya beda. Nah, kalau pari itu kan padi. Jadi sebetulnya simpel banget. Kita makan geblek sambil lihat padi. Nah, jadi nggak usah pusing-pusing gitu. Sesimpel itu kita harapkan teman-teman pengunjung datang itu menikmati, tidak usah pusing-pusing. Sesederhana itu menikmati alam. Termasuk alam yang semesta ini sudah diciptakan oleh Tuhan dengan sangat sempurna. Ya begitu aja. Tadi kan di depan sempat di-spill nih, membuka usaha kuliner. Sebelum itu Mas Yuda dan Mbak Putri ini punya background pekerjaan apa sih? Baik, kalau saya kebetulan untuk saya kuliah S1 di arsitek, untuk S2-nya saya di teknik sipil. Bidang saya di konstruksi. Jadi orangnya keras ya, orang di lapangan, di proyek itu keras. Tidak ada romantisnya sama sekali karena kita berkutat dengan tukang, dengan deadline, dengan ya di ini ya di proyek kan bahasa itu macam-macam ya. Kosakata nggak jelas gitu. Kita sampai nggak mikirin tentang romantisme, kenikmatan duniawi itu nggak kepikiran. Kita mikirnya cuma proyek selesai. Nah, kemudian istri saya ini kan di sebuah istilahnya apa ya, Mia? Jadi kalau saya sebenarnya kerjanya di lembaga keuangan, Ya. jadi ya ada hubungannya dengan seputar perbankan, kemudian tentang finansial gitu-gitu. Dari dulu memang di situ gitu. Dan basic saya itu memang marketing juga, karena memang hubungannya sama sales kan. Jadi memang lebih gimana ya, lebih deket sama orang, lebih bisa ngobrol. Kalau suami saya memang saklek dari dulu. Jadi kalau belum kenal pun kayaknya susah mau ngobrol sama dia gitu. Nah, dari background ini tadi saya butuh yang bisa ngarahin secara teknik nih gitu, karena harus ada hitungan yang benar gitu kan kalau orang teknik. Nah, kalau yang lebih ke apa namanya, ketemu sama orang, terus ngobrol, terus membentuk suatu engagement sama orang, itu biasa ke saya gitu. Jadi kayak saling melengkapin aja gitu. Malah kemarin ada contoh ya, ketika kita masuk sebuah komunitas, saya tuh dari awal udah nyampein, mohon maaf saya akan paling lama menghafalkan nama. Saya butuh 6 kali untuk menghafalkan ini siapa. Saya sudah lupa masnya. Serius. Memang itu kelemahan saya. Jadi untuk face, untuk ciri gitu, ciri khasnya itu hafal. Tapi kalau nama, tanggal itu udah ya begitu, kita saling mengisi. Betul, sekali lagi bisa digaris bawah ya Sobat Suara, saling melengkapi, saling mengisi. Untuk itu, kita kembali cek chemistry yuk Sobat Suara, ke pertanyaan berikutnya. Tadi saya sempat menanyakan pilih pantai atau gunung. Sekarang kita lihat jawaban Oke, dari itu Mas gimana Yuda dan Mbak Putri. Showing ke kamera Ayo mana? Oh ya udah nih. dalam hitungan 3, 2, 1. Sama nggak? Sama nggak? Gunung. Gunung, Sama-sama. sama. Kita Chemistry. anak gunung. Anak Kuat gunung. sekali. Boleh diceritakan kenapa anak gunung, Mas Lamba? Karena kita
ini ya, seneng dingin ya? Seneng yang dingin-dingin. Jadi kalau main ke pantai, ntar cepet gosong. Berarti bisa dilihat Sobat Sore, chemistry couple planner kita yang satu ini bener-bener kuat sebagai anak gunung. Ke pertanyaan chemistry berikutnya. Oke. Sunrise atau sunset tadi Oke. ya. 3, 2, 1. Tadang. Sunset, sama-sama sunset. Kuat banget ini chemistry-nya. Bisa diceritakan, Mas dan Mbak, kenapa sunset daripada sunrise? Sunrise tuh bangun paginya yang susah itu udah. Cuman karena itu, kalau sunset tuh kita mainnya lebih santai gitu. Sunset lebih menyenangkan karena kita dari sesuatu hari yang siang tuh kan banyak kegiatan nih, terus kita meredam itu di sunset, sendu gitu ya, terus istirahat. Cooling down. Recharge ya, Ya, kembali ya, dengan ya. sunset ya. Kita kayak cooling down, apa namanya, tenang, gitu-gitu sih, lebih ke situ. Makanya ini La Merie Geblek Pari ini kan sunset ya. Iya, kita Kita- kan pas nih, kalau lihat sunset tuh Ya. bisa di sini. Terus gunung, nah kan ketemu kan. Iya betul banget ya, betul. Relate Ada banget. Lah gunung, iya. gunung dan sunset. pas banget. Pantesan. Setelah chemistry sekarang koreksi. Oke. Kebiasaan buruk yang tidak disukai satu sama Siapa lain. dulu? Mungkin dari Mas Yuda dulu. Oke. Dia tuh kalau marah cuman diem aja. Silent treatment ternyata Nah, Mbak ini, Putri. ini parah ini. Kenapa? Nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Ini udah repot ini. Mau apa? Terserah. Terserah ini. Mungkin kenapa nih Mbak Putri lebih memilih silent treatment daripada berkoar-koar? Karena gimana ya, cewek itu perlu ditanya gitu loh, kamu kenapa gitu kan. Jadi kalau nggak ditanya ya diem terus sampai ditanya. Berarti itu tips buat Mas Yuda ke depannya ya. Aduh repot. Sama nih tambah lagi. Ada Ya. lagi. Ya itu susah bilang minta maaf, itu susah banget. Sama. Gengsi. Gengsinya tinggi banget. Sekarang kebalikannya. Oke. Apa yang tidak disukai Mbak Putri dari Mas Yuda? Showing ke kamera. Wow. Ngambek sama sakleknya. Saklek. minta ampun. Nggak saklek. Mungkin bisa diceritain Mbak Putri dulu nih, Ya. gimana biasanya? Kalau suamiku ini misalnya ngambek itu gimana ya, dia kalau ngambek tuh saya takut ya, susah mau mencairkannya, harus butuh perjuangan biar nggak ngambek lagi gitu. Tapi memang jarang ngambek, tapi sekali ngambek tuh kayak wah ini harus di treatment gimana nih gitu. Terus kalau saklek itu karena memang aku nggak tahu ya, kalau orang teknik itu apakah memang saklek itu karena berhubungan dengan hal yang keras. Jadi kalau udah bilang mau hujan badai, angin topan, beliung, dia tetap mulu. Padahal kan kalau orang ekonomi ini bisa geser sedikit lah gitu, bisa menyesuaikan. Kalau dia enggak, ya mau sampai gimana pun ya gitu. Jadi itu kadang yang suka, aduh ini ekonomi soalnya kan, ikuti keadaan, dianya sakut aja. Kurang Nah, luas itu. ini. Dia udah tahu ya Mas Yuda ya. Mbak Putri tidak suka ketika Mas Yuda ngambek dan saklek. Tapi nggak bisa dirubah ya. Dia udah barak bawakan Naluri, sudah naluri dari Ya, alamnya. saklek ini. Oke, jadi seluruh pertanyaan sudah kita tanya dan reveal nih oleh Mas Yuda dan Mbak Putri. Mungkin sebagai penutup bagi Sobat Suara, apa sih dari Mas Yuda dan Mbak Putri ya tips untuk para suami istri yang ingin menjadi pebisnis atau couple planner seperti Mas dan Mbak? Kalau dari saya sebetulnya kami itu nggak sengaja jadi couple planner. Jadi ini berawal dari keresahan. Kita hampir pernikahan 6 tahun, sama dulu kan pacaran 5 tahun ya. Jadi hampir 11 tahun perkenalan kita ini kita banyak sendiri-sendiri. Ketika sendiri-sendiri ini otomatis frekuensinya hampir nggak sama nih. Solusinya adalah ketika kita bisa ya. Ini kan peluang ini nggak semua orang punya ya. Tapi kalau kita bisa, sebaiknya buatlah bisnis yang kita berdua itu jalan bareng. Ini kalau mau bolos kerja ya bareng, mau curi-curi waktu ya bareng, mau males-malesan bareng, mau lari ya lari bareng, nanti hasilnya dinikmati bareng. Terus untuk tips dari saya sebagai Pak Sutri ya, itu mengurangi kecemburuan. Ya. Oh ini gini, ini nggak mungkin. Ya nggak mungkin saya pergi orang tiap hari ketemu. Nggak mungkin juga istri saya ketemu siapa, diem-diem udah. Ya kalau bisa teman-teman mencari sebuah ide yang bisa dikerjakan bersama. Tidak harus besar, karena kami dulu juga berlawan. Oh ya, yang teman-teman nggak tahu, dulu kami itu memulai usaha dari usaha Snackaholic. Snackaholic itu snack box. Saya setiap pagi 3:30 bangun tidur ke pasar, langsung ke pasar. Saya ke pasar pakai motor.
pakai kerombong belanja. Istri saya di rumah ngeklipi kardus, boxnya itu di staples gitu. Staplesin sendiri. Nanti ngisi barang. Ini treatment pertama kita untuk latihan usaha berdua dengan walaupun tertatih-tatih ya, tapi dengan kesabaran akhirnya kita mencapai apa yang kita impikan. Mungkin bagi orang lain ini nggak besar, tetapi bagi kami ini adalah luar biasa. Dan saya kira jangan pantang menyerah. Selalu bahagiakan pasangan Anda. Gitu. Ya. Ya. Mungkin ada yang mau ditambahin dari Pak Putri? Apa? Bingung. Ya betul sih. Emang di awal memang tidak ada rencana untuk bisnis bareng, untuk kerja bareng, tetapi semua itu berjalan karena keadaan. Jadi kadang kita nggak tahu kita mau kemana sebagai suami istri, tapi ketika kita punya basic mungkin ilmu yang berbeda, kemudian kita bisa menyatukan itu menjadi sebuah karya, dan kita bisa membuat karya kita berkembang dan bisa bermanfaat bagi orang lain, itu rasanya tuh luar biasa. Karena kebahagiaan yang paling besar itu ketika usaha kita itu bisa membuat orang lain sejahtera, itu lebih dari apapun. Jadi perjuangan kapal ini sebagai entrepreneur ini menjadi terbayarkan gitu kalau ketika kerja kita berdua ini berbuah gitu. Seperti itu. Kalau untuk couplepreneur mungkin ini yang karena yang kita udah jalani, udah kita lakuin, memang couplepreneur ini gak gampang karena kita selalu berada dalam situasi yang sama. Dan kita kan manusia yang berbeda nih, punya perasaan yang beda, situasi hati yang juga berbeda. Memang harus benar-benar belajar kita untuk memilah tadi, switch banget, kapan kita jadi partner kerja, kapan kita berubah lagi jadi suami istri. Jangan sampai karena kita udah terbiasa handle sana, handle sini, terus ketika jadi suami istri lupa sama kodratnya. Karena kalau suami istri kan tetap harus ada, saya sebagai istri tetap harus menghormati suami, kepala rumah tangga, dia juga sebagai suami menghargai istri, ini di luar dari pas kita kerja. Jadi rumah tangga bisa tetap harmonis, usaha pun tetap handle dengan baik. Jadi memang harus bisa memilah itu dengan benar. Kalau enggak nanti seringnya berantem. Nah kalau udah berantem, atmosfer pekerjaan nggak enak, rumah tangganya juga nggak nyaman, jadi akhirnya nggak jadi couplepreneur lagi. Keren luar biasa. Berarti kuncinya adalah di profesionalitas ya Mas Mbak ya. Keren. Terima kasih nih untuk Mas Popo Yuda dan Mbak Mericia Putri untuk tipsnya kepada Sobat Suara yang mungkin akan segera memulai bisnis dan mencetuskan couplepreneur baru. Tips and trik tadi merupakan penutup nih dari episode lekat kita kali ini. Di sini aku mewakili tim Suara mengucapkan terima kasih kepada Mas Yuda dan Mbak Putri untuk waktunya. Sampai jumpa di episode lekat berikutnya. Bye-bye.